Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 271. Jenderal mendongak menatap ibunya, sorot matanya kaget dan kecewa sekaligus. Ibu masih kepikiran hal itu. Bahkan sekarang, gumamnya getir. Aku yakin bukan anakku, Bu. Alea sudah tinggal serumah dengan laki-laki itu. Mana mungkin itu anakku? Ya mungkin saja, potong Bu Ramlah tajam. Ibu, selama aku menikah dengannya, kami tidak pernah benar-benar tidur bersama. Suara jenderal mulai meninggi, hampir frustasi. Dan saat itu pun, aku hanya menyentuhnya, tak pernah lebih. Dan sekarang pria itu bahkan dengan bangga mengakuinya sebagai anak mereka. Mana mungkin aku ikut-ikutan mengklaim anak orang lain? Bu Ramlah mengerucutkan bibir, masih tidak puas. Kenapa kamu gak mau selidiki? Takut tahu yang sebenarnya? 12. Aku gak takut, Bu. Jenderal membalas cepat, nadanya meninggi. Aku gak takut, karena memang bukan anakku. Bahkan setelah aku talak dia, Alea tidak sekalipun minta balikan. Tidak seperti sebelumnya. Dia tidak merengek atau mengejarku, karena memang sudah ada penggantinya. Jangan coba racuni pikiranku lagi dengan harapan kosong, Bu. Bu Ramlah akhirnya terdiam, tetapi sorot matanya masih berputar penuh siasat. Dan kalaupun Alea benar mengandung anakku, Jenderal menghela napas berat. Aku tetap tidak akan menikahinya lagi. Aku sudah jatuhkan talak 3. Satu-satunya jalan bagiku menikah lagi dengannya hanya jika dia menikah dengan orang lain, lalu bercerai. Dan itu tidak mungkin. Bu Ramlah mencoba menyela, namun jenderal sudah lebih dulu menunduk, suaranya mengecil tapi penuh tekanan. Kecuali aku menikahi Asa. Tapi, Din. Dia menghela napas berat. Dia terlalu kuat sebagai lawan. Bahkan untuk mendekati Azarin pun, sekarang tidak mungkin, selama Din masih berdiri di sisinya. Lalu mau sampai kapan kita di sini, Kak? Elsa menyela dengan suara meninggi, penuh frustasi. Matanya merah, wajahnya masih basah oleh air mata. Kalau kakak datang cuma untuk bahas sampah kayak gini, ngapain coba datang? Mending gak usah datang. Kita butuh kepastian, Kak. Aku gak mau berlama-lama di tempat ini. Mata jenderal menajam seketika. Rahannya mengeras, dan jemari yang semula mengepal di sisi tubuhnya kini perlahan bergetar menahan gejolak yang akhirnya tak lagi bisa ia pendam. Dia menatap Elsa dengan sorot mata yang tak lagi teduh, tetapi penuh bara yang siap membakar. Apa kamu pikir aku kesini buat senang-senang, Elsa? Aku capek baru selesai jaga malam, dari Jakarta ke Bogor hanya untuk bawakan kalian makan. Suaranya meledak, berat dan mengguncang ruangan kecil itu. Kamu pikir aku datang buat ngasih dongeng bahagia? Elsa tersentak, tubuhnya mundur setengah langkah, tetapi bibirnya tetap gemetar dengan emosi tak kalah panas. Ya sudah. Elsa mendesis tajam, matanya menatap jenderal tanpa gentar, meski air matanya terus menetes. Kalau gak mau dibilang gak guna, buktikan. Tunjukin kalau kamu itu masih berguna sebagai kakak. Buktiin kalau omonganmu selama ini bukan omong kosong, kalau kamu bisa gantiin posisi ayah. Jenderal berdiri diam. Napasnya memburu. Kata-kata itu menusuknya jauh ke dalam, lebih dalam dari yang sanggup ditampakkan oleh ekspresinya. Aku gak mau dengar apapun tentang Azarin, Alea, atau siapapun itu. Lanjut Elsa tanpa ampun. Aku cuma mau bebas, Kak. Itu saja. Gak peduli caranya apa. Sekalipun kakak harus berlutut di depan Azarin dan Alea sekalipun. Aku cuma mau bebas dari sini. Hening. Untuk beberapa detik, dunia seolah membeku.
Wajah jenderal menegang, tatapannya mulai berkabut oleh amarah yang tak bisa lagi dia bendung. Rahangnya mengeras, dadanya naik turun cepat. Lalu tiba-tiba, plak, tangan jenderal mendarat di pipi Elsa. Tamparan itu keras, menghentikan segalanya. Elsa terhenyak, memegang pipinya, tidak percaya. "Kamu pikir kamu siapa? Hah?" Suara jenderal bergetar, campuran antara amarah dan luka yang tertahan. "Kamu pikir aku ini robot yang bisa kamu kendalikan semaumu? Gak ada satu hari pun aku gak mikirin kalian, El. Bahkan saat aku benci atas apa yang kalian perbuat, aku masih datang ke sini." Elsa menunduk, terisak makin keras. 13. "Kamu tahu kenapa aku masih berdiri di sini? Karena aku masih berharap, meski cuma sedikit, kalian sadar. Tapi kamu malah nginjek semua yang aku perjuangkan." Suara jenderal merendah, tapi tajam. "Kalau ayah masih hidup dan dengar kamu bicara barusan, dia pasti akan lebih memilih mati lagi." Tangis Elsa meledak. Sementara itu, Bu Ramlah menutupi wajahnya, diam tanpa berani menatap putranya. Jenderal memalingkan wajah, menahan gejolak hatinya yang bergemuruh. "Jangan pernah minta aku jadi ayah, kalau kamu sendiri tak pernah mau jadi anak yang bisa diselamatkan." Lalu dia berbalik. Langkahnya pelan, tetapi tegas meninggalkan ruang itu. Namun, setibanya di luar kantor polisi, langkah jenderal melambat. Dia menengadah, menatap langit yang membentang cerah. Matahari mulai meninggi, menyinari wajahnya yang kusut dan letih. Namun, di balik cahaya itu, batinnya justru semakin kelam. Tak ada jalan keluar yang dia lihat, kecuali satu, yang tak pernah dia bayangkan akan ia ambil. Dengan perasaan kalut, dia mengeluarkan ponselnya dari saku dada seragam. Sebentar dia terdiam, menatap layar, jempolnya melayang ragu sebelum akhirnya menekan sebuah nama. Nada tunggu terdengar, selama beberapa saat, sebelum akhirnya suara di seberang sana mulai terdengar menyapa dengan tenang, tetapi asing. Sudah lama tak dia dengar. Jenderal menarik napas panjang. Lalu bicara dengan suara rendah, nyaris bergetar. Saya minta maaf kalau ini mengganggu," ujarnya. "Tapi saya benar-benar gak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Sunyi sejenak, sebelum dia melanjutkan, "Saya tahu saya bukan orang baik. Saya juga tahu, mungkin saya gak layak dapat bantuan. Tapi, saya mohon, tolong banget, bantu saya kali ini." Wajahnya mengeras menahan rasa malu dan harga diri yang tercabik. Matanya memerah, bukan karena matahari, tetapi karena tekanan yang sudah tak bisa dia pikul sendiri. "Saya gak punya cara lain. Cuma ini satu-satunya yang bisa saya lakukan." Dia lalu menutup mata, seolah berharap suara dari seberang bisa menjawab semua masalahnya, atau setidaknya, memberinya sedikit harapan. 14. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa 2 minggu sudah berlalu, membawa mereka pada hari yang telah lama direncanakan, yakni syukuran kehamilan Azarin yang kini telah memasuki trimester ketiga. Sejak 2 hari lalu, rumah besar itu tak pernah benar-benar sunyi. Kedatangan Pak Argatama dari Dubai membawa angin baru, dan pulangnya Herlina dari rumah sakit, meski belum ingatannya belum pulih, menjadi babak yang tak kalah menggetarkan. Wanita parubaya itu pun, mulai menerima keberadaan Aleya dan Azarin, 2 nama yang sebelumnya asing bahkan menakutkan baginya. Tubuhnya belum begitu pulih. Kursi roda menjadi pijak hidupnya kini, sebagai akibat dari kerasnya racun yang pernah bersarang dalam darahnya. Pagi ini rumah ramai, hiruk-pikuk sibuk bersiap. Aleya di lantai bawah tengah membantu ibunya mengenakan gamis bersih dan jilbab lembut warna krem. Tangannya lembut, suaranya tenang, meski hatinya terus-menerus menggumamkan doa agar ibu mereka terus membaik. Sementara itu, di lantai 2, Azarin duduk di depan meja rias.
Tak banyak sentuhan bedak atau warna. Hanya krim wajah, sedikit sunscreen, dan pelembab bibir cukup baginya. Dia lebih memilih berpenampilan sederhana, menjaga marwalnya di depan umum, tetapi tetap berkesan rapi. Hari ini akan mereka rayakan di panti asuhan yang lumayan besar di Sukabumi. Tempat itu sengaja dipilih. Ada juga acara berbagi di panti jompo, meski tanpa pengajian, hanya sebatas silaturahmi dan sedekah. Di tengah kesibukan Azarin yang sedang memoles bibirnya dengan pelembab bibir, tiba-tiba suara pintu terbuka mengoyak kesenyapan ruang. Azarin refleks menoleh, mendapati Din berdiri di ambang pintu, mengenakan muslim putih yang rapi, namun senyum nakalnya justru mengacaukan ketenangan Azarin. Dia menarik napas berat. "Mas, aku udah bilang, jangan ganggu," keluhnya, buru-buru mengambil cadar dan berusaha mengilkatkan ke belakang kepala. Namun, sebelum tali cadar itu sempat terikat sempurna, tangan hangat Din menahan gerakannya. "Kenapa buru-buru sekali, sayang?" bisiknya pelan, nyaris seperti angin. "Mas belum lihat bibir cantik istriku." Azarin mengelak, tetap mencoba meloloskan tangannya. "Aku mau siap-siap, Mas. Nanti aja. Acara bentar lagi mulai." Din menggeleng sambil terkekeh pelan. "Gak bisa. Dari semalam kamu nyuruh aku nemenin papa terus, aku sampai gak bisa tidur sambil peluk kamu. Pagi ini mau ngajak mandi bareng, kamu udah pakai baju. Sekarang aku mau lihat bibir istriku. Aku rindu." Azarin langsung menoleh dengan tatapan menuduh. "Aku tahu Mas bukan cuma mau lihat." Din menyipitkan mata sambil menatap bayangan mereka di cermin. "Kamu mencurigai suamimu sendiri." "Bukan curiga," sahut Azarin tajam. "Tapi aku tahu Mas pasti bertindak lebih. Dan aku bilang, tidak." Din menunduk, menyandarkan dagunya pada pundak istrinya, wajahnya menatap ke samping, tepat ke arah wajah Azarin yang berusaha tetap tenang di balik jilbabnya. "Nolak suami itu dosa, sayang. Apa kamu mau membiarkanku menanggung dosa karena rindu yang kamu tolak?" Azarin mendengus, lalu menembalas dengan suara rendah tapi menohok. "Dosa lebih besar itu kalau Mas menuruti syahwat sementara aku tidak ridha. Apa Mas lupa, dalam agama 15. Ridha istri adalah syarat sahnya hak suami." Din terdiam sejenak. Namun, alih-alih tersudut, dia justru tersenyum miring, lalu membalas dengan nada lebih tajam. "Kalau begitu, ridha itu harusnya tak setengah-setengah. Kalau kamu bilang cinta dan setia, kenapa tubuhmu selalu jadi alasan untuk menolak? Aku ini suamimu, bukan perampas hak orang." Azarin menunduk. Kata-kata Din menggores pelan, namun sangat dalam. Dia tahu betul betapa besar cintanya pada suaminya itu. Namun tidak semua keinginan bisa dituruti hanya karena cinta. Namun pagi ini, tatapan mata Din terlalu redup untuk ditolak. Napasnya berantakan, dan Azarin tahu, laki-laki itu menyimpan banyak letih dan rindu. Akhirnya, dengan napas tertahan dan gerakan ragu, Azarin menurunkan tangannya perlahan, menyerah bukan karena kalah, tetapi karena tahu, kadang cinta harus mengalah untuk menyembuhkan. "Bismillah, jangan lama-lama, Mas. Kita harus segera berangkat." Din hanya terkekeh pelan, namun ada semburat hangat di matanya. "Iya, sayang, sebentar aja. Buat bekal semangat." Tak menyia-nyiakan waktu yang ada, tangan Din terulur mengusap lembut pipi istrinya dengan hangat. Tatapannya tak beranjak dari pantulan wajah Azarin di cermin, wajah yang dia kagumi, yang setiap harinya kian menenteramkan jiwa. Hatinya diliputi rasa syukur yang tak henti-hentinya mengalir. "Kamu cantik sekali, sayang," bisiknya penuh kekaguman. "Mas benar-benar beruntung bisa memilikimu." Azarin tersenyum malu, wajahnya memerah meski tersembunyi. "Mas juga tampan. Aku bahkan lebih beruntung karena disandingkan denganmu."
Din mengusap bibir Azarin dengan ibu jari, gerakannya perlahan, membuat Azarin terdiam seperti kucing yang tunduk saat dilus lembut oleh pemiliknya. Dia terlena. Sampai tanpa sadar, Din sudah memutar tubuhnya, menatapnya lurus, lalu bersimpuh di hadapan wanita yang menjadi separuh jiwanya. Tangan Din menangkup pipi Azarin, membawa wajahnya lebih dekat. Napas mereka bertemu di udara, hangat dan bergetar. Din menunduk perlahan, mendekat ke bibir yang sejak tadi memancing sabarnya. "Sayang," bisiknya, "izinkan Mas, pagi ini terasa terlalu berat menahan rindu." Azarin menahan napas, lalu segera mengangkat tangan dan menyentuh dada suaminya. "Mas," ucapnya pelan tapi mantap. "Maaf, jangan sekarang." Din berhenti. Matanya bertanya. Napasnya masih memburu. Namun, dia belum bergerak mundur. "Aku tahu Mas punya hak. Tapi izinkan aku menunda, hanya sebentar saja. Hari ini ada amanah yang harus kita jaga. Keluarga sudah menunggu, dan acara itu bukan sekadar perayaan. Itu niat baik yang harus dijalankan dengan keberkahan." Din menatap wajah Azarin yang kini semakin lembut dalam penolakannya. Namun, syahwat yang tadi menguasainya belum juga reda. "Tapi sayang, Mas merasa terlalu rindu. Dari tadi malam Mas menahan, karena kamu sibuk. Pagi ini kamu makin jauh. Bahkan peluk pun Mas nggak sempat." Azarin membelai tangan Din yang masih menempel di wajahnya, lalu berkata dengan lembut. "Aku paham, Mas. Dan demi Allah, aku pun rindu. Tapi izinkan aku menjaga waktu dan suasana. Jangan sampai karena memenuhi hak pribadi, kita abaikan hak orang lain. Apalagi, ini soal keikhlasan dan 16. Keberkahan. Mas, nanti, saat kita pulang, saat semua sudah tenang, aku akan serahkan diriku sepenuh hati. Bukan sekadar tubuh, tapi juga jiwaku, dalam keadaan paling lapang. Bukankah sabar itu indah, Mas?" Din menghela napas, wajahnya kini sedikit tertunduk. Nafsu yang menggumpal perlahan menunduk di bawah kuasa iman dan cinta yang tak tergesa-gesa. "Ya Allah, kamu benar-benar tahu cara menyentuhku, sayang." Lirih Din, tersenyum pahit. "Baiklah, Mas akan sabar. Tapi kamu harus janji." Azarin mengangguk lembut. "Aku janji, Mas. Bahkan aku akan jadi hadiah paling indahmu nanti malam." Din akhirnya berdiri, lalu merapikan kerudung Azarin dengan tangannya yang gemetar bukan karena marah, tetapi karena hatinya luluh oleh kelembutan istrinya. Setelah memastikan pakaian mereka rapi tanpa satu pun kerutan aneh, Din dan Azarin berjalan beriringan turun dari lantai 2. Genggaman tangan keduanya erat, seolah pagi yang baru berlalu ingin mereka simpan sebagai rahasia indah di antara mereka. Begitu mencapai ruang tengah, suasana ramai langsung menyambut. Pak Argatama duduk bersandar di sofa, sementara Alea sibuk memastikan Herlina nyaman di kursi roda. Beberapa kerabat seperti Bibi Siti, Bibi Imas, serta Bu RT, dan suaminya berjalan mondar-mandir membereskan perlengkapan untuk keberangkatan ke panti. Namun momen tenang itu tak berlangsung lama, karena suara Davian langsung terdengar, menggema penuh kelakar. "Wih, tadi Papa cuma nyuruh jemput doang, tapi kok lama bener. Buka puasa dulu kali, ya?" Ucapan Davian membuat ruangan sontak menoleh ke arah Din dan Azarin yang masih bergandengan tangan. Azarin refleks tersenyum malu, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, sikap khasnya saat canggung. Sementara Din hanya mendengkus pendek, memasang wajah tak kalah santai. "Buka puasa buat orang halal itu pahala," balas Din santai, sebuah senyuman licik tersungging di bibirnya. "Makanya jangan jomblo mulu. Buruan nikah, biar gak dengki sama yang halal begini." Suasana langsung riuh oleh tawa.
Beberapa kerabat ikut menyambut candaan itu dengan gelak kecil sembari melirik Davian yang sudah mengangkat kedua tangan, pura-pura menyerah. Emang lagi bulan puasa, ya? Celetuk Alina tiba-tiba, membuat semua orang tertawa, kecuali Herlina. Namun, di antara orang-orang yang tertawa, Davianlah yang paling nyaring. Hahaha, ini mah puasa spesial, sayang, demi kesehatan calon dedek bayi. Davian kembali terkekeh sambil memegang perutnya yang terasa kram. Sementara Din mengusap tangan Azarin dengan lembut, tetapi tatapannya tampak kesal menatap sang adik. Jika tak